Arab Saudi untuk saat ini diramaikan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan juga pemerintahan di Arab Saudi untuk divaksin semua warganya ataupun ekspatriat yang ada di Arab Saudi. Dan apakah itu sebagai persyaratan untuk terbang dari Arab Saudi ke Indonesia? Baiklah, di sini saya akan membahasnya. Namun sebelumnya mohon untuk dukungannya dengan cara like dan subscribe dan juga share ke sosial media kalian supaya teman-teman yang lain juga tahu dan saya pun tambah semangat untuk memberikan informasi seputar Arab Saudi dan Indonesia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya dari Benjor. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Penerbangan di saat pandemik virus corona di Arab Saudi saat ini tentunya tidak sama dibanding tahun-tahun sebelumnya di masa-masa normal. Ada beberapa persyaratan yang memang harus disiapkan jika memang kita mau terbang dari Arab Saudi khususnya ke Indonesia. Tentunya sama seperti dari negara-negara lain, dari Hong Kong, dari Jepang, pokoknya dari negara-negara lain untuk terbang ke Indonesia. Karena saat ini jika kita mau terbang ke Indonesia itu harus siap ada waraga. Waraga itu kertas bukti bahwa kita bebas dari COVID-19 dengan cara swab test. Dan apa swab test itu? Yaitu yang cara tes itu dimasukkan ke hidung. Nah, kita harus memiliki hasil negatif dari swab tes COVID-19 tersebut tercantum di kertas dan nanti akan ditunjukkan kepada counter untuk check-in pas di bandara nanti, dan itu harus berbentuk waraga atau kertas. Namun yang jadi masalah itu apakah memang prabayar atau gratis. Tentunya untuk saat ini memang untuk pengecekan atau ngetes swab sendiri itu lumayan mahal. Ada di beberapa rumah sakit terdekat di kota kalian, silahkan pergi ke rumah sakit dan ataupun bisa secara gratis dengan melalui aplikasi Tawakalna atau Sihati, dan itu bisa melalui sana. Namun tetap harus di print out, dalam artian tetap harus berupa kertas. Ya, mungkin untuk maskapai Garuda Indonesia, alhamdulillah pada minggu kemarin ada beberapa WNI yang menggunakan aplikasi tersebut yang dijadikan kertas dan akhirnya juga bisa lolos untuk terbang. Alhamdulillah dengan PCR gratis. Namun susah-susah gampang sih. Dan tes PCR sendiri hanya berlaku selama 72 jam. Jadi pintar-pintar kalian jangan sampai penerbangan masih seminggu lagi dan kalian sudah membuat atau sudah mengecek tes PCR tersebut yang akhirnya nanti akan expire setelah 3 hari dan otomatis tidak akan diterima atau tidak bisa terbang karena masa swab test tersebut sudah expire. Jadi buat kalian kalau mau tes swab harusnya itu sehari atau 2 hari sebelum penerbangan. Lalu bagaimana dengan vaksin? Nah, ini dia, sekarang ini sedang diviralkan atau dihebohkan dengan vaksin di Arab Saudi. Baiklah, Kementerian Kesehatan Arab Saudi saat ini menyarankan kepada warganya dan bahkan kepada warga ekspatriat atau ajnabi atau mukimin yang tinggal di Arab Saudi ini untuk vaksinasi secara bertahap dari mulai saat ini dan bahkan inginnya itu setelah Ramadan itu atau 1 Syawal itu sudah pada divaksin untuk yang pertama kali. Tentunya vaksinasi sendiri adalah salah satu pencegahan dari protokol kesehatan untuk supaya terhindar dari yang namanya COVID-19 dan ataupun lebih kuat, lebih jadi tidak mental gitu ketika COVID sendiri datang kepada kita. Nah, oleh sebab itu pemerintah Arab Saudi menyarankan untuk semua warganya ataupun ekspatriat segera divaksin dari mulai saat ini. Untuk vaksin tersebut kalian bisa mendaftar melalui aplikasi Sihati. Di sana bisa langsung download dan setelah download bisa registrasi sesuai dengan KTP kita. Maksud saya Igoma, kartu tanda tinggal kita di Arab Saudi.
Nah, di situ kita akan mendapatkan registrasi kapan bisa untuk mau'id, atau kalau bahasa Indonesianya janji temu dengan mustaspa mana, rumah sakit mana yang kita akan tuju untuk melakukan vaksin. Dan apakah vaksin termasuk syarat untuk penerbangan? Tentunya masalah vaksin itu bukan syarat untuk penerbangan, namun vaksin adalah syarat untuk kita bisa tinggal di Arab Saudi, karena pemerintah Arab Saudi menganjurkan orang yang tinggal ataupun orang lokal divaksin. Dan penerbangan bukan termasuk salah satu syarat penerbangan. Sekali lagi, syarat penerbangan adalah swab test COVID-19 yang melalui hidung. Nah, melalui hidung itu nanti hasilnya harus negatif dan kalian bisa terbang. Untuk syarat naik pesawat di tahun 2021 ini, tentunya kalian kalau memang sudah niatan pulang, tentunya harus punya tiket. Dan cara pembelian tiket sendiri mudah-mudah saja, bisa melalui kami ataupun melalui agen-agen yang lain. Namun sekali lagi harus pintar diri, karena banyak sekali kalau misalkan beli di agen akan ada banyak beberapa jadwal. Mereka hanya menjual saja, terbang atau tidaknya mereka bisa alihkan ke penerbangan yang sesungguhnya. Jadi supaya mengantisipasi dari rasa kesal ataupun kita mau pulang tanggal sekian, kita pesan tiket tanggal sekian, namun nyatanya tidak ada, silahkan kalian pesan ke orang yang memang dipercayai, yang selalu memberikan informasi yang tepat pada tanggal ini akan ada penerbangan. Jadi jangan sampai membeli tiket ini ketika sudah siap-siap, nyatanya penerbangan tidak ada. Oleh karena itu, silahkan pintar-pintar memilih untuk membeli tiket yang pasti. Garuda Indonesia insya Allah akan ada penerbangan di selanjutnya, itu tanggal 19 April dan juga insya Allah tanggal 3 Mei. Jadi bagi kalian yang sudah berniatan untuk pulang, segera membeli tiket dari sekarang. Dan tiket harus jahit ya sebelum terbang. Jangan sampai beli tiketnya di bandara saja, nanti tidak akan kebagian kursi. Oleh sebab itu, silahkan cari-cari informasi yang tepat. Ketiga adalah huruj audah. Huruj audah yaitu adalah bukti cuti ataupun huruj nihai, yakni kalau misalkan kita mau keluar dari Arab Saudi, dalam artian tidak balik lagi, dan itu harus sudah ready. Jadi ketika kita udah punya tiket, kita juga harus punya huruj audah. Kalau misalkan cuti, jadi untuk huruj audah sendiri tidak diharuskan secara kertas, itu bisa melalui aplikasi Abshir di Kafil. Kafil itu majikan. Jadi kita harus menanyakan kepada majikan apakah kita sudah dibikinkan surat keluar, izin keluar, yakni cuti ataupun exit, yakni tidak balik lagi ke Arab Saudi. Itu harus sudah ready. Jangan sampai pernah kejadian waktu itu saya di bandara, ada seorang TKI dengan pembelian tiket ke kami, akhirnya karena memang belum dikasih exit atau kalau nggak salah cuti, dan kita harus menelepon kafilnya untuk memastikan bahwa sudah dikasih cuti atau belum. Kalau belum, nanti ketahuan pas sidik jari, akhirnya tidak bisa keluar dari bandara. Oleh sebab itu, jika memang kalian sudah berniatan untuk pulang, mohon ditanyakan ke kafilnya apakah sudah dikasih izin untuk keluar atau belum. Keempat, paspor. Jangan lupa untuk bawa paspor, karena paspor adalah salah satu identitas kita ketika di bandara nanti. Yang akan ditanyakan adalah paspor, bukan igoma. Namun tetap igoma juga masih aktif, dan nanti paspor akan dilihat, jangan sampai expire. Untuk kalian yang cuti, minimal paspor harus aktif 6 bulan. Dan untuk kalian yang exit, bebas, yang penting masih aktif gitu ya. Jadi sekali lagi, paspor jangan sampai kelupaan atau ketinggalan. Jadi harus dibawa nih, paspor sama tiket nempel. Yang terakhir adalah bagasi. Bagi kalian yang mau terbang atau naik pesawat, jangan lupa nih bawa barang yang memang dibolehkan ke dalam pesawat. Jangan sampai membawa barang-barang yang tidak dibolehkan ke dalam pesawat. Nanti ujungnya kita akan repot sendiri, yakni dibongkar lah atau bermasalah lah, barang apa ini. Jangan sampai membawa barang yang tidak dibolehkan oleh pihak maskapai. Tentunya kilogramnya nih, jangan lupa untuk ibu-ibu khususnya, ibu-ibu TKW biasa nih kebiasaan bawa
bawa oleh-oleh banyak gitu. Ketika beli ini, beli itu, akhirnya main masukin aja dan tanpa dikilo dulu di rumah, hanya dikira-kira saja ini masih 30, ini masih kurang 40, kayaknya ini 40 dah. Jangan sampai seperti itu yang nanti akan merepotkan jika memang sudah sampai di bandara terus lebih dari 40 kilogram. Akan ada mungkin pihak dari maskapai yang susah, akhirnya ditanyakan, akhirnya suruh dibongkar kembali. Jadi kalau bisa pas saja 40 ataupun kurang, itu saja. Jadi jangan sampai jangan sampai kelebihan. Saya yakin kalau kelebihan nanti akan dibayar dengan mahal atau dibongkar kembali. Terakhir adalah, karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19, tentunya kalian jangan lupa untuk prokes, melakukan protokol kesehatan, yakni dengan memakai masker ke bandara. Jangan sampai tanpa masker, yang nanti akhirnya tidak akan dibolehkan untuk masuk ke bandara, dan bahkan di pesawat pun harus memakai masker untuk mengantisipasi dari penyebaran COVID-19. Lalu bagaimana dengan Tawakalna, aplikasi Tawakalna saat masuk bandara internasional? Alhamdulillah selama ini saya dalam setiap penerbangan untuk aplikasi Tawakalna di bandara tidak dipertanyakan. Karena memang kita bukan untuk kumpulan di bandara, karena kita memang untuk keluar dari Arab Saudi. Karena itu aplikasi Tawakalna bagi kalian semua yang punya ataupun tidak di bandara atau di airport tidak dipertanyakan. Oke, baiklah bagi kalian semua. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja sih yang bisa saya informasikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bagikan informasi ini ke teman-teman kalian supaya yang lain yang ingin atau yang udah ada niatan untuk pulang mengetahui apa saja untuk persiapan naik pesawat di tahun 2021 ini. Saya Ida Venturer. Assalamualaikum. Syukran.